Kenapa ya aturan hukum kayaknya nggak berlaku sama buat semua orang? Oknum polisi yang positif narkoba cuma dihukum sholat 5 waktu sama apel pagi. Sedangkan warga biasa langsung ditangkap lah, diborgol lah, bahkan diseret ke pengadilan. Apakah hukum hanya tegas kepada yang lemah, tapi lunak pada yang berkuasa? Di mana letak keadilan jika hukum bisa dibelokkan tergantung seragam atau jabatannya? Kalau penegak hukum sendiri nggak dikasih sanksi yang setimpal, gimana masyarakat bisa percaya sama sistem hukumnya? Gimana menurut kalian? Apakah ini masih bisa disebut adil? Halo semuanya, kenalin aku Najla dan selamat datang di Bahasan Serius. Mungkin dari cuplikan video tadi, kalian udah bisa nebak kali ya. Sebenarnya topik apa sih yang bakal aku bawain sekarang? Dan yap, bener banget. Itu adalah hukum narkoba di Indonesia. Banyak yang bilang sih, kalau hukum narkoba di Indonesia tuh sering gak ditegakkan secara adil dan konsisten. Misalnya nih, pengguna narkoba yang seharusnya direhab itu malah diperlakukan kayak kriminal dan langsung dipidana. Sementara pengedar yang seharusnya dihukum berat itu justru sering lolos entah gimana caranya. Dan ada yang lebih lucunya lagi nih. Beberapa hari ke belakang itu ada berita viral tentang oknum penegak hukum yang ketahuan positif narkoba, tapi hukumannya itu cuman disuruh sholat 5 waktu. Serius, sholat dijadiin hukuman. Padahal kan yang kita tahu, sholat itu merupakan kewajiban bagi umat muslim, bukan sebagai bentuk sanksi. Tapi katanya sih, ini tuh merupakan hukuman sementara sambil nunggu proses hukum jalan, biar mereka tuh sadar gitu sama perbuatannya. Ya nggak heran sih kalau misalkan banyak orang yang makin gak percaya sama aparat hukum. Gimana bisa coba? Yang harusnya jadi contoh, itu malah ikut melanggar. What do you think guys? Mungkin kita tunggu aja kali ya, gimana kelanjutan dari kasus ini. Kira-kira sanksi tegas apa sih yang bakal diberikan kepada para oknum yang positif narkoba ini? Kalian mungkin sering dengar, hukum narkoba di Indonesia kejam banget sih, pakai ada hukuman mati segala. Tapi nih, coba deh kita lihat, kenapa hukumannya harus keras ini. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea Cukai, dan TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyelundupan 2 ton narkoba jenis sabu di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Sabu tersebut diangkut kapal MT Sidra Gentarawa yang disergap petugas pada Rabu, tanggal 21 Mei dini hari. Petugas menemukan dus-dus tersembunyi pada kompartemen khusus di lambung kapal. Terdapat 67 dus berwarna coklat yang sudah dibungkus plastik, yang di dalamnya berisikan sabu dalam kemasan teh Cina. Dari kasus penyelundupan narkotika ini, tim gabungan membekuk 6 orang anak buah kapal, yang terdiri atas 4 orang warga negara Indonesia dan 2 orang warga negara asal Thailand. Kasus 2 ton sabu yang baru aja digagalin itu setara sama 10 juta dosis loh. Bayangin deh, kalau sampai lolos dan beredar, bisa-bisa 10 juta orang jadi korban. Nah, gak cuma ngerusak generasi muda, narkoba itu bisa juga bikin rugi perekonomian negara. Baik itu buat biaya rehab, penanggulangan, dan biaya yang lainnya. Gila sih, dampaknya bener-bener gak main-main. Karena letak Indonesia yang strategis banget, negara kita tuh jadi salah satu jalur favorit buat perdagangan narkoba internasional. Ditambah lagi nih, penduduknya kan banyak, dan sayangnya permintaan dari para pengguna aktif tuh juga tinggi. Jadi, Indonesia dianggap sebagai pasar yang potensial banget nih sama sindikat tuar. Modusnya tuh bisa macem-macem loh, mulai dari nyelundupin lewat kapal kargo kayak kasusnya MT Dragon tadi, sampai ngirim paket yang katanya hadiah atau sampel produk. Nah, parahnya lagi, itu ada juga yang kerjasama sama oknum, yang dimana beberapa kasusnya itu melibatkan aparat. Udah gak heran sih, makanya susah banget kan buat beresin masalah ini kalau dari dalam aja masih bocor. Narkoba gak cuma ngerusak diri sendiri,
Tapi dampaknya juga bisa gede banget ke negara. Soalnya tuh urusannya tuh sering nyambung ke hal-hal yang berat kayak pencucian uang lah, perdagangan manusia lah, korupsi, bahkan terorisme loh. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bersama Badan Narkotika Nasional dan instansi terkait terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, berbagai operasi gabungan telah berhasil mengungkap puluhan kasus narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang terkait. Sejak Oktober 2024, BNN telah menangani 4 kasus TPPU dengan total aset yang disita mencapai 25 miliar rupiah. Hingga saat ini, terdapat 12 kasus TPPU dari 13 tersangka dengan total nilai aset yang disita diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah. Kasus narkoba yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Indonesia bukan hanya ada, tapi makin sering terjadi, terutama dalam bentuk eksploitasi sebagai kurir, pemaksaan kerja dalam jaringan, atau perdagangan lintas negara dengan dalih pekerjaan. Padahal, korban dijadikan alat untuk menyelundupkan narkotika. Inilah contoh kasus yang pernah terjadi. Seorang WNI dari Cilacap, Syukurudin, itu dijanjikan pekerjaan mengangkut emas di Brazil. Namun di sana, ia malah dijebak menjadi kurir narkoba. Keluarga menyebut korban itu direkrut via Facebook dan menjadi kurir tanpa sepengetahuan bahwa itu adalah narkoba. Kasus ini disinyalir melibatkan unsur TPPO karena adanya penipuan dan juga pemaksaan. Salah satu faktor penyebab maraknya peredaran narkotika adalah karena ada praktik korupsi, khususnya suap yang dilakukan oleh bandar narkotika kepada oknum aparat hukum. Contohnya adalah kasus Freddy Budiman di tahun 2013. Kesaksian Freddy yang kemudian diungkap oleh Haris Azhar, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ia menyebutkan bahwa selama menjadi bandar narkotika, Freddy ini telah banyak melakukan penyuapan terhadap oknum pejabat baik itu di BNN, di Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga lembaga pemasyarakatan. Kejahatan terorisme memiliki relasi dengan kejahatan lain, salah satunya yaitu narkoba, karena ada sejumlah narapidana terorisme yang juga terlibat dalam narkoba. Kepala BNN mengatakan bahwa relasi antara kejahatan terorisme dan narkoba itu sudah terjadi di Indonesia, yang dikenal dengan sebutan narkoterorisme. Biasanya, praktik yang mereka gunakan ini untuk mendanai aktivitas jaringan teror. Contoh kasus narkoterorisme di Indonesia diantaranya penangkapan residivis penyalahgunaan narkotika oleh PHU yang ditangkap pada Juni 2016 karena terlibat perencanaan penyerangan anggota Polri di Surabaya. Kasus lainnya yaitu seorang mantan napiter di Soloraya itu ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Boyolali pada 2021 karena ia diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu. Jadi, ini tuh bukan sekedar soal pakai buat senang-senang doang, tapi bisa ngancam stabilitas negara juga. Aku tahu, pasti banyak dari kalian yang mikir kayak, cuma nyoba dikit mah gak akan ketahuan kali. Jangan salah guys, karena di mata hukum, itu tuh kayak main Russian roulette. Sekalinya nyemplung, susah buat baliknya. Dan ini juga udah diatur dalam undang-undang tentang narkotika. Jadi, kita tuh gak bisa semudah itu gitu untuk lepas dari hukuman ini. Bahkan, data Statistic of Narcotics Cases Uncovered itu nunjukin kalau sampai saat ini BNN itu udah nanganin kurang lebih 9.000 kasus narkotika di Indonesia. Bisa dibayangin kan udah sebanyak apa obat-obatan terlarang ini dikonsumsi dan menyebar luas ke masyarakat. Belum lagi kasus-kasus lainnya yang mungkin belum ditangani sampai saat ini. Oke, sebelum kita ngomongin lebih dalam tentang kasus narkoba yang ada di Indonesia, aku mau jelasin dulu nih sedikit tentang definisi narkoba. Apa sih sebenarnya narkoba itu? Kalian mungkin lebih familiar dengan singkatan narkotika dan obat berbahaya. Padahal yang benar itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
Nah, di Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 Nomor 35 Tahun 2009 itu dijelasin nih kalau narkotika itu adalah zat atau obat, bisa dari tanaman atau bukan, yang sifatnya alamiah, sintetis, atau campuran. Dan narkoba tuh bisa bikin efek kayak ngurangin kesadaran, halusinasi, atau rasa senang berlebihan. Nah, kalau dipakainya berlebihan, obat-obat ini tuh bisa bikin kecanduan parah. Jadi, bukan cuma soal sekali coba ya, tapi dampaknya juga bisa berkepanjangan dan berat banget. Dulu, kebanyakan pemakai narkoba itu cuma konsumsi ganja, psikotropika, atau ya mentok-mentok morfin lah ya. Sekarang nih jenis narkoba tuh udah lebih berkembang dan bertambah banyak banget. Kayak ekstasi, sabu, kokain, tembakau gorila, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Bahkan nih sekarang kalau kalian tahu lagi rame kasusnya Jonathan Frizzy atau Jongki, dia tuh katanya ngedarin obat keras gitu jenis ketomidate lewat rokok elektrik alias vape. Hayo, siapa nih di sini yang doyan nge-vape? Hati-hati ya, bisa jadi tanpa sadar vape kalian udah tercampur sama zat berbahaya. Tapi ya jangan sampai lah ya, be careful aja guys. Nah, tapi nih karena etomidate ini masuknya ke obat bius golongan keras dan bukan termasuk narkoba, jadi Ijong itu dijerat sama Undang-Undang Kesehatan dan bukan Undang-Undang Narkotika. Lebih tepatnya itu pasal 435 subsider, pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan jantung, pasal 55 KUHP, yang dimana dia itu terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Banyak banget kan dendanya, gila sih. Nah, makin berkembangnya jenis dan kualitas narkoba saat ini, itu bikin dampaknya juga makin ngeri. Apalagi nih buat anak muda yang biasanya suka penasaran, kayak FOMO gitu ya, ikut-ikut orang. Di Indonesia sendiri, hukum tuh memberikan sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku kejahatan narkoba, tergantung sama jenis golongan yang terlibat. Nah, hal ini udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Makin tinggi golongan narkotikanya, maka makin berat juga nih ancaman hukumannya. Mulai dari rehabilitasi bagi pengguna, hukuman penjara bertahun-tahun, sampai pidana mati bagi bandar besar. Oke, mari kita bahas satu persatu kali ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, jenis narkotika itu dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Narkotika golongan 1 tuh yang paling berbahaya nih, karena daya kecanduannya tinggi banget. Makanya jenis ini tuh cuma boleh dipakai buat keperluan riset resmi, dan sama sekali nggak boleh dipakai buat pelayanan kesehatan atau keperluan lainnya. Contohnya apa aja sih? Contohnya tuh ada ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan sebagainya. Pokoknya nih, kalau udah masuk golongan 1, itu udah bahaya banget deh. Terus ada narkotika golongan 2. Nah, golongan 2 ini punya efek candu yang kuat juga, tapi masih bisa dimanfaatin buat pengobatan dan juga penelitian. Jadi, nggak seketat golongan 1 gitu. Contohnya kayak petidin dan turunannya. Misalnya benzetidin, betametadol, dan sejenisnya. Tetap harus diawasi ketat sih, tapi ya masih bisa dipakai di dunia medis. Nah, yang terakhir itu narkotika golongan 3. Golongan 3 ini punya efek candu yang ringan, tapi masih berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya kayak kodein dan turunannya, yang biasanya tuh dipakai buat obat batuk sama pereda nyeri. Nah, selain narkotika, ada juga nih yang namanya psikotropika, yaitu obat yang biasanya dipakai dokter untuk ngobatin gangguan kejiwaan. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung ya, apa sih perbedaan antara narkotika dan juga psikotropika? Nah, bedanya itu ada di efek yang ditimbulkannya. Kalau psikotropika itu biasanya bikin perubahan pada aktivitas mental dan juga perilaku seseorang. Kalau narkotika itu lebih ke bikin kesadaran menurun, rasa nyeri berkurang, atau bahkan hilang sama sekali. Jadi ya walaupun sama-sama bisa ngaruh ke otak, itu efeknya beda arah gitu ya. Gak cuma narkotika aja nih yang ada penggolongannya.
Psikotropika juga digolong lagi jadi 4 golongan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika itu dibagi jadi 4 golongan. Nah, masing-masing golongan itu dibedain berdasarkan seberapa kuat efek kecanduan dan kegunaannya. Obat yang masuk ke dalam psikotropika golongan 1 memiliki kemungkinan tinggi menyebabkan kecanduan. Selain itu, obat yang masuk ke dalam golongan ini termasuk sebagai obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya itu akan dijerat sanksi hukum. Psikotropika golongan 1 bukanlah obat yang digunakan untuk pengobatan, melainkan murni obat terlarang dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Penyalahgunaannya bisa menyebabkan halusinasi dan membuat perasaan berubah secara drastis. Kalau kecanduan yang terjadi udah tergolong parah, maka penggunaan obat ini bisa mengarah pada kematian. Contoh psikotropika golongan 1 adalah deskloroketamin dan semua isomer serta bentuk stereokimianya. Nama populer yang digunakan untuk menyebut obat-obatan golongan ini antara lain ekstasi, DOM, dan LSD. Obat atau zat psikotropika golongan 2 juga bisa memicu kecanduan, tapi tidak separah golongan 1. Golongan obat ini itu dapat digunakan untuk pengobatan, tapi hanya dengan pengawasan ketat dokter. Contoh psikotropika golongan 2 itu ada amineptina, metilfenidat, sekobarbital, etilfenidat, etizolam, dan diklazepam. Psikotropika golongan 3 bisa menimbulkan kecanduan tingkat sedang di bawah golongan 1 dan 2. Obat ini sering digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Jika digunakan tidak sesuai dengan dosis yang tepat, obat golongan ini juga bisa menyebabkan kerja sistem di tubuh menurun drastis. Bahkan, pada kondisi penyalahgunaan yang parah, itu bisa menyebabkan kematian. Contohnya adalah amobarbital, butalbital, flunitrazepam, glutetimida, katina, pentazosina, pentobarbital, dan siklobarbital. Psikotropika golongan 4 memiliki resiko kecanduan yang paling rendah dibandingkan dengan golongan lainnya. Meski begitu, bukan berarti obat ini aman untuk digunakan sembarangan. Jadi, tetap memerlukan resep dari dokter karena dosisnya itu harus diatur dengan ketat. Beberapa contoh psikotropika golongan 4 adalah diazepam, lorazepam, alprazolam, clobazam, ketazolam, fenobarbital, etilamfetamina, metiprilon, dan nitrazepam. Jadi, makin tinggi golongannya, makin diawasi ketat penggunaannya. Terus, apa sih hukuman atau sanksi yang bakal diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan narkoba ini? Hukuman buat pengedar dan pengguna narkoba itu jelas beda ya guys. Yang jadi produsen, pengedar, atau perantara itu biasanya kena sanksi yang jauh lebih berat dibanding yang cuma pakai doang. Tapi dalam klasifikasi pengedar pun itu dibagi lagi sesuai sama perannya. Ada yang levelnya udah bandar besar yang produksi narkoba sendiri, ada juga yang cuma jualan, dan ada juga yang cuma jadi perantara. Makin besar perannya, maka makin berat juga nih hukumannya. Sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur mulai dari pasal 111 sampai pasal 148. Kurang lebih ya ada 37 pasal lah yang mengatur sanksi-sanksi pidana kasus narkotika. Biasanya nih kalau ketahuan pakai narkoba, itu pengguna bakal diarahin buat rehabilitasi. Tapi kalau nolak rehab, ya siap-siap aja dipidana juga. Hukuman maksimalnya itu bisa sampai 4 tahun penjara. Nah, beda cerita kalau jadi pengedar. Hukuman buat pengedar itu jauh lebih berat, minimal 4 tahun penjara, dan maksimalnya itu bisa sampai hukuman mati. Jadi jelas banget kan bedanya antara hukuman buat pengguna sama buat pengedar. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, bahwa masa menjalani rehabilitasi bagi pecandu narkotika itu diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tujuan kemanfaatan hukum bagi pecandu tindak pidana narkotika diharapkan tercapai dengan proses rehabilitasi. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika itu menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi menggunakan narkotika.
Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Hak pengguna narkoba untuk rehabilitasi itu diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun tujuan dari rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan fisik dan gejala putus obat. Lalu rehabilitasi sosial itu berfokus pada pemulihan mental, emosional, dan sosial pengguna narkoba, serta memberikan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk hidup mandiri tanpa narkoba. Seorang penyalahguna narkotika itu baru boleh direhabilitasi setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensik. Yang kedua, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir. Yang ketiga, tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari. Yang keempat, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil asesmen terpadu. Yang kelima, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali yang didukung surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga yang berwenang. Dan yang terakhir, adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali. Data dari BNN menunjukkan kalau penyalahgunaan narkoba ini udah nyebar ke semua lapisan masyarakat. Nggak ada satupun kelompok yang benar-benar aman gitu dari ancaman ini. Siapa aja tuh bisa kena, nggak peduli status atau latar belakangnya. Lihat aja sekarang, banyak banget kan kasus narkoba yang menjerat public figure, penegak hukum kayak tadi, akademisi lah, generasi muda, dan kalangan lainnya. Nah, di sini aku bakal ambil beberapa contoh kasus narkoba yang sempat viral nih di Indonesia. Kira-kira siapa aja sih? Oke, siapa sih yang gak kenal Raffi Ahmad? Yap, artis sekaligus presenter terkenal ini tuh pernah terseret kasus narkoba di tahun 2013. Waktu itu, dia ketahuan pakai metilon, yang ternyata itu tuh mengandung zat amfetamin. Terus hukumannya gimana? Nah, karena Raffi tuh nggak terbukti sebagai pecandu berat atau pemakai jangka panjang, dia itu cuma direhab selama 3 bulan di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Jadi bukan di penjara, tapi langsung diarahin buat pemulihan. Nah, yang kedua masih di kalangan artis juga nih, yaitu Revaldo Vivaldi. Dia pernah 2 kali tersandung kasus narkoba di tahun 2006 dan tahun 2010 lalu. Yang pertama, tuh Revaldo ditangkap polisi karena ketahuan punya sabu 1 gram, 1 linting ganja, dan juga 5 pil ekstasi pada 10 April 2006. Nah, hukuman yang dia dapat waktu itu tuh adalah 2 tahun penjara. Terus, Revaldo tuh kembali diamankan polisi pada 20 Juli 2010 karena dia tuh dinyatakan sebagai pengedar. Kali ini karena dia mengedarkan narkoba tuh dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan juga didenda sebesar 1 miliar rupiah. Lumayan berat kan? Contoh kasus terakhir tuh datang dari salah satu gembong narkoba terbesar di Indonesia yang akhirnya dieksekusi mati. Siapa lagi kalau bukan Freddy Budiman? Meski sempat ketangkap, Freddy tuh nggak kapok dan malah ngulang lagi nih perbuatannya. Kasus narkobanya yang pertama itu terjadi di tahun 1997 dan dia itu sempat dipenjara di Lapas Cipinang. Terus di 2009 dia itu kedapatan nyimpan 500 gram sabu dan dihukum 3 tahun 4 bulan penjara. Tapi Freddy itu tetap nggak jera karena di tahun 2013 dia itu malah ketahuan lagi nih ngedarin narkoba dan justru bikin pabrik sabu dari dalam lapas. Kalian bayangin di dalam lapas dia bikin pabrik sabu, kan kayak boom. Akhirnya karena perbuatannya itu dia dieksekusi mati nih di Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada tanggal 29 Juli 2016.
Bener-bener ngeri kan ya, efek yang ditimbulin dari narkoba ini. Nah, dari ketiga contoh kasus narkoba tadi, bisa kita lihat ya, perbedaan hukuman atau sanksi yang dikenakan antara pengguna dan juga pengedar. Penggunaan narkoba ini tuh nggak cuma berdampak pada kesehatan, tapi juga bisa berdampak ke karir, reputasi, masa depan, bahkan ke keluarga kalian loh. Raffi Ahmad nih yang ditangkap karena menggunakan narkoba itu sempat tercoreng namanya. Harus jeda sementara dari dunia entertain, kontrak iklannya juga sempat terancam. Dan keluarganya juga harus menghadapi tekanan media. Terus Revaldo yang divonis 7 tahun penjara sebagai pengedar narkoba itu harus menghadapi kenyataan bahwa masa depan dia tuh udah hancur dan kehilangan kebebasan di usia produktifnya. Terus Freddy Budiman yang terakhir, dia harus meninggalkan keluarganya karena dieksekusi mati akibat dari perbuatannya sendiri. Jadi guys, narkoba itu dampaknya serius banget. Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang sekitar kalian. Pengguna narkotika juga sebenarnya bisa dibilang korban dari peredaran narkoba yang makin merajalela. Karena semakin banyaknya narkotika yang beredar, maka semakin banyak juga nih orang yang kena pengaruh dan akhirnya jadi pecandu. Nah, masalahnya nih, pasal-pasal yang dipakai aparat buat nanganin kasus narkoba itu kadang salah sasaran, terutama buat pengguna yang sebenarnya korban. Soalnya ada pasal yang sebenarnya ditujukan buat bandar besar, pengedar, atau kurir, tapi malah dipakai juga nih buat pengguna atau pecandu. Hal ini tuh karena dalam pasal itu menggunakan kata-kata atau frasa ini, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika, yang bisa ditafsirkan luas. Jadi kadang yang harusnya dibantu tuh malah kena hukum berat karena salah paham pasal ini. Bahkan, hampir 70% isi rutan dan lapas di seluruh Indonesia itu adalah pelaku kasus narkoba yang sebenarnya merupakan pengguna atau pecandu yang seharusnya direhab dan bukan ditempatin di situ. Perbedaan regulasi penanganan kasus narkoba antara Indonesia dan negara-negara lain itu cukup signifikan, tergantung pada kebijakan hukum, budaya hukum, dan pendekatan masing-masing negara terhadap narkotika. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa sih perbandingan regulasi penanganan narkoba di Indonesia dan beberapa negara luar. Di Indonesia sendiri, itu menggunakan pendekatan represif dengan dasar hukumnya itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan potensi penyalahgunaan dan manfaat medis, Indonesia itu membagi narkotika menjadi golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Adapun hukuman yang bisa dikenakan kepada pengguna dan pengedar narkotika di Indonesia yaitu pengguna bisa aja dipenjara, tapi lebih diutamain untuk rehabilitasi. Sedangkan buat pengedar, itu hukumannya lebih berat dan bisa sampai dihukum mati. Dan untuk pelaksanaan rehabilitasi di Indonesia itu masih terbatas dan tidak selalu jadi prioritas utama. Portugal menggunakan pendekatan dekriminalisasi dan kesehatan masyarakat. Definisi dekriminalisasi ini sendiri yaitu proses penghapusan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai kejahatan. Sejak tahun 2001, Portugal mendekriminalisasikan semua jenis narkoba untuk penggunaan pribadi. Jadi, para pengguna narkoba ini tuh nggak dipenjara, tapi fokus ke rehabilitasi dan juga pencegahan. Kalau untuk pengedar itu tetap dikenakan sanksi pidana. Nah, penggunaan regulasi ini itu menghasilkan penurunan drastis penggunaan narkoba di Portugal. Belanda menggunakan pendekatan toleransi terbatas atau gedoogbeleids. Sama seperti Portugal, Belanda memiliki kebijakan bahwa narkotika ringan seperti ganja itu didekriminalisasi untuk penggunaan pribadi. Nah, di sana, ganja itu justru masih dibolehkan untuk dijual secara terbatas di toko khusus. Tapi kalau narkoba keras, itu tetap ilegal dan ditindak secara tegas. Pengguna narkoba di Belanda itu lebih difokuskan pada edukasi dan pengurangan dampak buruk. Singapura menggunakan pendekatan zero tolerance dan represif keras dengan dasar hukumnya yaitu Misuse of Drugs Act. Sama seperti di Indonesia, pengedar narkotika dengan jumlah tertentu itu bisa dihukum mati, tapi pengguna di sana justru dikenai hukuman yang berat. Nah, adanya penggunaan regulasi ini membuat tingkat kriminalitas narkoba di Singapura itu sangat rendah, tapi saking kerasnya, banyak juga nih yang mengkritik karena pelanggaran HAM.
Terakhir, Amerika Serikat menggunakan pendekatan campuran tergantung dengan negara bagiannya, dengan kebijakan nasional War on Drugs atau fokus pada penindakan. Beberapa negara bagian seperti California itu telah melegalkan ganja, tapi di negara bagian lainnya itu masih nerapin hukuman pidana. Di Amerika Serikat sendiri, program rehabilitasi dan harm reduction untuk pengguna narkoba itu berkembang pesat, jadi hampir samalah kayak negara Belanda. Dari semua kasus yang udah kita lihat, satu hal menjadi jelas. Narkoba itu musuh kita semua yang gak pandang bulu. Narkoba bisa merenggut masa depan siapapun, mulai dari anak jalanan, pejabat tinggi, artis terkenal, sampai ke keluarga biasa. Tapi di balik semua drama dan perdebatan itu, masih ada harapan kok. Kita semua punya perannya masing-masing. Nah, sebagai individu, yuk tolak semua bentuk narkoba. Sebagai keluarga, jangan lupa nih jaga komunikasi sama orang-orang terdekat. Sebagai masyarakat, ayo ciptain lingkungan yang sehat dan saling peduli sesama. Perjalanan melawan narkoba emang masih panjang, tapi bukannya nggak mungkin. Dengan hukum yang tegas tapi adil, pendekatan yang manusiawi, dan kesadaran bareng-bareng, kita tuh bisa banget loh bikin Indonesia bebas dari narkoba. Jadi guys, hidup itu tentang pilihan. Pilihan untuk jaga diri, jaga masa depan, dan jaga orang-orang yang kita sayangi. Narkoba mungkin kelihatan keren di awal, tapi ujung-ujungnya cuma bikin hancur semuanya. Kesehatan, karir, bahkan hidup kamu sendiri bisa hancur karena satu narkoba doang. So, yuk bareng-bareng kita jadi generasi yang bilang say no to drugs. Pilih hidup yang sehat, positif, dan juga penuh harapan. Karena masa depan kamu itu terlalu berharga buat disia-siain cuman karena rasa penasaran sesaat. Oke guys, mungkin segitu aja dari aku. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye!